Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalah Atmanegara, NPM 5019163, kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas materi kurikulum. Yang pertama yaitu standar proses pembelajaran kurikulum 2013. Standar proses pendidikan merupakan suatu bentuk kegiatan yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana dalam pelaksanaannya. Dalam proses pendidikan, itu terdapat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, prinsip-prinsip penyusunan RPP, penempatan peserta didik, kegiatan pembelajaran, dan penilaian dari hasil pembelajaran itu sendiri. Sebuah proses pendidikan, baik tingkatan nasional maupun tingkatan kelas, akan dianggap sukses apabila kompetensi lulusan yang ditargetkan dapat tercapai dengan sempurna. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa tahapan-tahapan dan serangkaian strategi yang nantinya dijadikan pedoman untuk mencapai target tersebut. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan amanat kurikulum 2013 adalah kegiatan yang mula-mula harus dilakukan oleh guru pada kegiatan pendahuluan di dalam sebuah proses pembelajaran adalah mempersiapkan siswa, baik psikis maupun fisik, agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, guru harus mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi yang telah siswa pelajari, serta materi-materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan, sehingga dengan demikian mereka akan belajar tentang suatu materi. Kemudian langsung dilanjutkan dengan menguraikan tentang tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut. Terakhir, dalam kegiatan pendahuluan, guru harus memberikan outline atau cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Kegiatan inti. Pada hakikatnya, kegiatan inti adalah suatu proses pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa, agar dengan cara yang efektif menjadi seorang pencari informasi, serta dapat memberikan kesempatan yang memadai bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Metode yang digunakan dalam kegiatan inti harus bersesuaian dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Kegiatan ini mencakup proses-proses, yaitu melakukan observasi, yang kedua bertanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasikan informasi-informasi yang telah diperoleh, dan yang kelima mengkomunikasikan hasilnya. Pada proses pembelajaran yang terkait dengan KD yang bersifat prosedur, untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan atau demonstrasi yang diberikan guru atau ahli. Siswa menirukannya. Selanjutnya, guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik dan latihan lanjutan kepada siswa. Kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa dan sendiri membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberi tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Terdapat 14 prinsip pembelajaran dalam standar proses, yaitu yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah.
Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang berkebenaran multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, ing ngarso sung tulodo, dan membangun kemauan ing madjo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, pengakuan atas pemberdayaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dan di tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, diterapkan gradasi dari ketiganya, seperti yaitu yang sikap mencakup menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pada pengetahuan mencakup mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Pada keterampilan mencakup mengamati, menanya, mencoba, dan menalar, serta menyaji. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.